Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairu ma wa ahlu. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus Syekhina wa murabbi ruhina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Qadasallahu sirahu, yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para kiai, para dai, para asatidz wal asatidzah, para hujaj wal hujajah, para pemangku dan petugas manakib yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Semoga keberadaan kita ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ini senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari, mendalami ajaran thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Ditambahkan kecintaan kita kepada guru mursyid kita. Ditambahkan kemuliaan kita, dipenuhi hajat kebutuhan dunia, hajat kebutuhan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di udaranya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita memperingati 9 kemenangan. Di dalam manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani dan juga manakibnya para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus manakibnya Tuan Guru Agung Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat
mulut-mulut mereka akan dikunci. Nanti pada hari kiamat seluruh mulut manusia akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dikatakan wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi tangan akan berkata, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi dengan apa yang mereka kerjakan. Guru Agung di dalam kitab Fadha'ilus Syuhur, sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, yaitu yang terdiri daripada 3 hurufnya, yaitu huruf Shad, huruf Fa, dan huruf Ra. Huruf Shad sebagai apa? Shafa'ul qalbi. Shafa'ul qalbi wa huwa sifatul kamil mutasifun nabi an kadaratil ghaflah anillah. Sifat orang-orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari kotoran-kotoran kelalaian, kotoran-kotoran lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annal ghaflah anillah asyaddu min dukhulin nar. Dikatakan oleh Guru Agung, ghaflah itu, lalai kepada Allah, lebih berat daripada masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ghaflah, lalai, lebih berat daripada masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan sekurang-kurangnya, paling ringan-ringannya siksa neraka ketika kita menginjak percikan api neraka yang sebesar dari kembang api, maka otak kita mendidih, lalu meleleh dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki kita. Ini paling ringan-ringannya api neraka. Sedangkan ghaflah itu lebih dahsyat daripada api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa yang disebut ghaflah? Al-ghaflatu hiya mutabi'atun nafsi ila ma tashtahihi. Yang namanya ghaflah itu mengikuti hawa nafsu. Kita memiliki hawa nafsu yang tentu tidak muncul dengan sendirinya, tapi karena yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh karena itu, kita harus menjaga bolongan-bolongan yang ada pada diri kita. Bolongan yang di kepala, ada bolongan mata, ada bolongan hidung, ada bolongan mulut, ada bolongan kuping. Ke bawah turun ada bolongan kemaluan dan bolongan dubur. Ini bolongan-bolongan yang wajib kita jaga daripada masuknya iblis ke dalam kalbu kita. Setan yang namanya iblis, ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surganya, Allah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan hiasi kemaksiatan dengan kelezatan-kelezatan.
sehingga anak Adam tertipu. Ini janji iblis. Dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuyyinna. Ya. Jadi setiap kemaksiatan akan dihiasi dengan kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan oleh iblis. Sehingga anak Adam tertipu bahwa sesungguhnya apa yang dia kerjakan itu adalah dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya, kita memiliki dua mata. Senang sekali melihat yang indah-indah. Ibu-ibu senang sekali melihat orang-orang ganteng, orang-orang tampan. Benar nggak Teh Susi? Teh Susi, bener enggak? Kalau ibu-ibu paling suka ngelihat orang yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Udah pasti. Begitu juga yang namanya laki-laki. Seneng kalau ngelihat orang cantik. Kita dikasih telinga, ada bolongannya, ada lubangnya. Seneng sekali mendengarkan kalimat-kalimat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana asiknya kita mendengarkan bualan-bualan, gosip-gosip yang diungkapkan oleh teman-teman kita. Ini. Padahal itu tidak boleh, tapi mendengarkannya enak rasanya. Mulut ketika gosip menceritakan keburukan saudaranya, maka akan terasa nikmat. Orang yang ghaflah, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika menceritakan keburukan-keburukan orang lain, menceritakan keburukan-keburukan saudaranya, akan lebih nikmat daripada berzikir. Ketika dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma hanya 165 kali ditambah sedikit, bagaimanakah bokongnya, bagaimanakah kakinya, bagaimanakah pinggangnya, pasti terasa pegel, terasa kesemutan. Tapi ketika gosip berjam-jam tidak terasa, tidak pegel, tidak kesemutan. Sebab apa? Dikipasin sama iblis, dikipasin sama setan, supaya tidak terasa pegel, terasa kesemutan, dipijitin kita. Tuh. Betah kita menjelekkan saudara-saudara kita. Ini dia yang dihiasi oleh iblis, kemaksiatan dihiasi dengan kenikmatan. Yang orang ghaflah. Karena itu dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, wal ghaflatu turisul qaswah. Ghaflah itu akan menghasilkan kekejaman. Ghaflah. Karena lalai. Karena tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau berpikir, maka ghaflah akan mengakibatkan kekejaman. Ketika ada jabatan yang kosong, maka terjadi perebutan jabatan. Ketika perebutan jabatan, maka di situ apa saja dikerjakan oleh orang-orang yang ghaflah, orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang main dukun, ada yang main secara keji, ada yang main secara kasar. Ini akibat ghaflah. Dia akan berbuat apapun, yang penting bisa
membuat dirinya senang. Dia bisa membuat golongannya senang. Dia bisa membuat keluarganya senang. Berpikirnya hanya satu pihak saja, untuk kesenangan dirinya atau golongannya saja. Ini orang ghaflah. Kalau dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang akan terjadi. Ingat, yang namanya iblis, yang namanya setan, ya jadi alanas, ya jadi ya Adam bidami. Ya. Jadi madridah, tempat berjalannya iblis pada dalam tubuh manusia adalah aliran darah. Sebab masuknya dari bolongan tadi. Kalau kita nguap, kita ngantuk, jangan dibuka mulutnya. Biasanya banyak orang yang nguap, mulutnya dibuka. Nah, seperti itu. Jadi harus ditutup. Lalu ta'awudz kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Ketika dia menguap, tutup mulutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca ta'awudz. Berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Ini Imam Ghazali mengatakan, tidak ada manusia yang selamat dari aib, dari celah, nggak ada. Semuanya manusia pasti. Ya. Manusia punya aib. La yahlu ahadun min aibin. Aw maradin qalbi ilal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dikatakan, manusia itu siapapun orangnya, pasti memiliki aib, memiliki celah, memiliki penyakit hati. Ada iri, ada takabur, ada dengki, ada sombong. Nah, yang tidak pernah dirasakan oleh kita semuanya, ini manusia, seluruh ikhwan, akhwat, kurang merasa, kurang menyadari, ujub itu adalah sifat buruk. Ujub apa? Suka memuji dirinya sendiri. Itu ujub. Ujub itu muncul dari mana? Dari ghaflah. Sebab ujub adalah penyakit hati. Jadi apapun yang dikerjakan oleh mata kita, oleh mulut kita, oleh telinga kita, oleh hidung kita, oleh kemaluan, oleh dubur, itu kotorannya akan numpuk di dalam hati kita, di dalam kalbu kita. Maka hati kita akan berkarat. Kalau hati sudah berkarat, maka tidak ada obat yang paling canggih. Tidak ada formula yang dapat membersihkan hati kecuali zikrullah. Zikir yang mana? Zikir yang ditalqinkan oleh guru mursyid. Bukan sembarangan zikir. Jadi zikir yang telah dimasukkan oleh guru mursyid ke dalam kalbu, itulah formula yang dapat membersihkan kalbu, namanya tasfiyatul qalbi. Ada tazkiyatun nufus, ada tazkiyatul qalbi. Ada untuk membersihkan dosa-dosa kita dari apa? Dari kemaksiatan, yaitu tazkiyatun nufus, zikir jahr, la ilaha illallah. Nah, ini yang dapat membersihkan diri kita, jiwa kita, ruh kita dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan, baik melalui mata kita, melalui telinga kita, melalui mulut kita, melalui kemaluan kita. Ini. Jadi la ilaha illallah disebut siqolatun nafs.
pembersih dosa pada ruh kita. Lalu ada sifat-sifat buruk yang bercokol di dalam hati kita atas bujukan, atas rayuan iblis tadi, dibersihkan. Tasfiyatul qalbi. Dengan apa? Dengan zikir khafi. Ini manfaatnya. Ya. Jadi zikir pun adalah sebagai tikolah, pembersih ruh kita dan pembersih hati kita. Zikirnya bukan zikir sembarangan, tapi zikir yang ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Tanpa ditalkin, maka zikir tersebut tidak ada manfaatnya. Ya. Kalau kata Abah sih, kalamuhum ya, labsun mufidu musnadu wal kilmatul labsun mufidu mufrad. Jadi kalau nggak ditalkinkan, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya pada ruh kita, pada kolbu kita. Yang ada manfaatnya, yang ada pengaruhnya pada ruh kita, pada hati kita, yaitu zikir yang dimasukkan ke dalam kolbu melalui talqin zikir. Alhamdulillah, kita semuanya sudah ditalqin, dimasukkan nur zikir oleh pangersa Abah ke dalam bulu kita, ke dalam kulit, ke dalam daging, ke dalam urat, ke dalam darah, ke dalam tulang, ke dalam sumsum, kecuali kotoran, najis yang tidak mendapatkan nur zikir di dalam tubuh kita. Ini. Jadi jangan bosan untuk berzikir, jangan malas untuk berzikir, apalagi sampai berhenti. Sebab zikir adalah dikatakan ya paling agung-agungnya nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada hambanya setiap hari, maka nikmat yang paling besar wa a'zamuha karamatul dzikri adalah karomah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lidah kita, hati kita mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pengsa Abah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, berkah segalanya semuanya selamanya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.